Dengan sensor ini, kalian bisa bikin AWS sendiri. Bisa ditaruh di depan rumah, di kebun, atau di kantor kalian. Halo WhatsApp, balik lagi bersama saya Iksan Hardianto. Pada video kali ini saya akan mengajarkan cara menggunakan weather station dari Renke. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Let's get start. Nah, ini adalah komponen-komponen yang digunakan dalam video kali ini. Yang pertama dan sudah pasti adalah weather sensor Renke-nya. Kemudian di sini ada kabel ya, power untuk power adaptor, dan kemudian di sini ada RS485 to USB converter karena kita akan membaca nilainya kepada laptop. Nah, si Renke ini dia punya banyak parameter yang dapat dibaca. Bisa wind speed, wind direction, temperatur, humidity, pressure. Selain itu dia juga bisa noise level, kemudian dia juga bisa PM 2,5, PM10, kemudian juga intensitas cahaya, kemudian juga dia curah hujan. Nah, tapi curah hujannya gimana? Kok nggak ada sensor tipping bucketnya yang kayak biasa? Nah, itulah bedanya. Di sini curah hujannya udah pakai optical, guys. Jadi, nanti dia akan dibaca di bagian atas ini nih, optikalnya. Oke, kita akan masuk ke spesifikasi detail dari si Renke-nya. Berikut ada datasheet atau manual dari ultrasonic weather station device tipenya mereknya Renke ya, jenisnya ini ya, kalian lihat. Ini saya akan langsung loncat saja ke bagian yang penting-pentingnya. Nah ini ya, ada yang bagian penting di sini harus kalian baca juga, ada main specification. Di sini terlihat jelas power yang digunakan dari 10 sampai 30, kemudian output komunikasinya RS485 dengan 0,7 watt ya. Kemudian di sini ada data presisinya, range-nya kayak gitu, dan long term stability bisa kalian lihat di sini, dan ada response time-nya. Nah, kemudian di sini yang tadi saya bilang, untuk parameter curah hujan, dia pakainya optikal ya, optikal parameter. Nah, bisa lihat di sini, dia tuh presisinya plus minus 5%, resolusinya 0,1 mm. Nah, di sini dia ada maksimum intensitas curah hujannya. Dia hanya bisa sampai 24 mm per menit ya. Jadi kalau sangat deras melebihi ini, dia tidak akan terbaca. Nah, kemudian di sini penting juga ya, sense of rain diameter. Jadi, penempatan sensor ini hanya bisa ngebaca berarti radiusnya cuma 3 cm karena diameternya itu hanya 6 cm. Jadi, benar-benar sensor ini sebenarnya harusnya ditaruh di tempat hujan. Jadi nggak bisa tuh kalau misalnya kalian taruh di teras yang masih ada atapnya, nggak kena hujan, terus hujannya misalnya ada 1 meter di depannya, hujannya itu nggak bakal terdeteksi kayak gitu. Nah, namun disayangkan di sini IP protection levelnya masih IP54. Nah, tapi nanti ada triknya, gimana caranya biar ini tetap bisa dihujan-hujanin tapi tetap aman, kayak gitu ya. Kemudian lanjut lagi, bagian pentingnya di sini ada interface description. Nah, di sini untuk wiringnya. Ini kalian harus benar-benar perhatikan ya, agar tidak rusak sensornya, terutama di bagian power supply. Nah, brown ini untuk V plusnya, blacknya itu buat Vmin atau ground kayak gitu kan, komunikasinya. Terus ini ada hijau, ya ada hijau dan ada biru. Ini jangan sampai terbalik karena kalau terbalik nanti tidak akan terbaca datanya. Oke, selanjutnya kita masuk lagi yang penting lagi di sini adalah basic communication parameter. Nah, data bitnya 8 bit, parity-nya 0, stop bitnya 1, dia ada CRC-nya. Baud rate-nya di sini ada 3 pilihan ya, ada 2400, 4800, dan 9200. Tapi default-nya di 4800. Nah, jadi kalau untuk settingan Modbus, protokol Modbus, kalian bisa ngikutin ke bagian sini ya. Nah, selanjutnya yang penting adalah communication register address. Karena nanti kan butuh tuh address mana sih yang mau diakses atau yang mau kita baca. Kalau kalian mau baca semuanya, silakan masukin semuanya kayak gitu ya. Tapi kalau kalian hanya baca-baca tertentu, ya silakan di sini ada register address-nya.
Seperti contoh di sini 500 untuk wind speed, kayak gitu ya. Juga ada wind direction, ya, wind direction. Nah, ini kalian pokoknya tentukan saja mau parameter apa saja yang dibaca. Kalau baca semuanya boleh, kalau pilih-pilih juga boleh, kayak gitu. Nah, itu sih paling yang penting dari datasheet ini ya. Kalau untuk lebih detail, kalian bisa baca aja datasheet-nya. Nanti akan saya taruh linknya di deskripsi. Jika sensor sudah terhubung dengan power, di sini akan ada lampu ya yang menyala. Nah, ini menunjukkan dia menyala nih sensornya. Kita lanjut ke aplikasinya ya. Nah, di sini seperti biasa kita harus cek dulu device manager. Nah, bisa dilihat di sini ada di COM10. Berarti kita pilih serial port di sebelah sini, pilih COM10. Nah, kemudian kita akan coba read. Nah, di sini kan ada notifikasi ya, serial port is not open. Kemungkinan ini ada perbedaan baud rate antara si RAMK dengan aplikasi ini. Karena itu, kita akan coba dulu melakukan tes baud. Nah, dengan menggunakan tes baud ini, dia akan otomatis ngasih tahu nih, baud rate yang digunakan tuh sebenarnya berapa sih? Nah, ternyata si RAMK ini menggunakan baud rate-nya 4800. Dan di sini juga otomatis yang tadinya dari 2400 dia akan berubah baud rate-nya jadi 4800. Tapi kalau misalnya kalian sudah tahu, kalian bisa pilih saja langsung baud rate-nya berapa. Kemudian kita akan coba read version. Nah, ini udah keluar nih versinya, versi 6.04. Nah, kemudian di sini kita akan pilih nih di bagian meteorologi. Kita akan pilih all-in-one weather station. Equipment TP-nya kita akan pilih yang ini. Nah, kita akan coba test read ya. Nah, ini udah terbaca nih di sini. Sudah terbaca nilainya. Dan kita juga bisa menggunakan auto read ya. Kita akan auto read, nanti dia akan otomatis selalu read nilainya. Tapi sebelum itu kita harus buka eksplisitnya dulu. Nah, kalau mau eksplisitnya, ini kalian akan tahu nih, sebenarnya kode apa sih yang dikirim gitu ya, dan kode apa yang dibalikin. Nah, itu tadi untuk mengetahui settingan awal dari si RAMK-nya ini. Selanjutnya kita akan coba ke Modbus Poll ya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke Modbus Poll. Seperti yang tadi sudah disampaikan di datasheet, kita akan masuk connection, connect. Ini kita pakai yang gratis ya guys, jadi di skip aja registrasinya. Serial port pilih port 10, baud rate-nya 4800, datanya 8 bit, parity-nya non, stop bit-nya 1. Oke. Nah, ini udah ada muncul nih data nih, tapi ini bukan data dari si RAMK-nya, karena kan kita belum setting tadi address-nya. Sekarang kita setting dulu. Caranya pencet read and write definition. Read and write definition, kemudian slave ID-nya tadi 1, function-nya 003, function code-nya,
Address-nya kita mulai di 500. Dan kuantitinya kita coba di 6. Kita akan dapetin data wind speed, wind direction, kemudian sama temperatur dan humidity. Kuantitinya 6 ya. Nah, kita apply aja dulu. Nah, ini guys. Tuh. Udah muncul ya guys angkanya. Loh. Nah, ini nih guys. Dalam ruangan tapi kok kebaca nih wind speed sama wind direction nih guys. Loh. Aneh nih, aneh. Aneh nih, aneh. Aneh. Kameramen, jangan di zoom out dong. Jadi ketahuan, gue bisa kaki bunsin. Oke, kita lupakan yang tadi ya. Yang tadi kita lupakan. Nah, sekarang untuk realnya, kita akan coba saja ini langsung di outdoor ya guys. Let's go. Sini guys, sini. Nah, ini udah disetting ya, alatnya sudah dipasang di tripod. Namun karena ini kita belum masukin ke sistem IoT, jadi datanya kita lihat masih di laptop dulu guys. Oke, Pak Kameramen silakan shoot dulu alatnya. Nah, itu tadi dia sensornya. Dan datanya, kalian bisa lihat nih, di bawah sini nih. Nah, kalau misalnya kalian ingin punya sensor seperti ini, kalian bisa beli nih. Linknya udah saya cantumin di link deskripsi di video ini. Dan jangan lupa, kalian juga bisa masukin kupon yang ada di deskripsinya. Karena dengan masukan kupon itu, kalian akan mendapatkan diskon spesial dari toko tersebut. Dan juga, jika kalian membeli dari toko tersebut, kalian akan mendapatkan bonus tambahan lainnya. Yaitu, kalian bisa konsultasi terkait sensor ini untuk project kalian. Menarik bukan? Cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Dan juga jangan lupa aktifkan notifikasi agar kalian tidak tertinggal update video selanjutnya dari kita. Oke, kalau misalnya ada yang masih ditanyakan, silahkan isi di kolom deskripsi di bawah ini guys. Oke, sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye-bye.